Oke, terima kasih Pak Kadis PKO dan jajarannya yang kami di jaringan Bayelu sangat menghormati. Selamat siang. Satu korban besar ketika mendapat telepon bahwa kita bermain-main ke ladang sekali belajar di situ dan kita berbagi suka cita luar biasa. Dan itu disampaikan untuk bisa hari ini luar biasa sekali, untuk menyenangkan bagaimana bisa senang sampai pulang, dan itu kami pikirkan dari dalam bagaimana menyenangkan orang. Maka kami akan berusaha semaksimal mungkin, dan yang terakhir nanti itu yang kami bisa buat. Minta maaf andai kata yang ada yang kurang berkenan, kami minta maaf. Saya seorang petani, praktik teori itu kita apa yang kami alami, apa yang kami alami untuk bisa menyentuh bahwa kami di dinas rangkaian dinas PKO dan pertanian itu biasanya diundang kemana-mana juga untuk pendidikan tempat lain, untuk maju mereka bahwa susah saja kita bisa, maka kenapa kemudian banyak kita tidak buat gitu. Itu inovasi. Jadi dengan kesulitan saja kita bisa buat, kemudahan kita dapat banyak, kita lebih hebat lagi inovasi. Saya menjadi petani di sini ini sejak tahun 2000. Saat dulu saya masih dilarang tukar, saya di bagaimana akhirnya Pak teman satu dia cuti, jadi di pensiun. Karena dia pensiun, maka dia Pak Kemas kita pulang ke Kadonar saja, mau jadi petani. Setuju tidak? Saya bilang, wah itu mimpi saya. Akhirnya kami pulang, dan waktu itu bawa, karena dia ada kuasa untuk bawa 2 traktor, akhirnya kita gunakan, saya gunakan traktor satu di sini untuk bisa membagi lahan di lantai 2 ke atas. Akhirnya mulai coba kali dan tanam, bahwa yang tanam banyak orang ini kamu tidak cocok jadi petani, tidak cocok seperti kamu saja cocok, maka juga bisa gitu. Ketika dia bisa, maka gue juga bisa gitu. Waktu memang pesimis mereka, kamu di Malaysia pernah begini-gini, datang di Larang Tuka, kenapa harus jadi petani? Tapi akhirnya saya bilang, saya harus tekad, karena kalau saya tinggal di sini, maka saya juga bisa. Dari situ, sejak dari situ, selamat datang. Oke, selamat datang. Sejak dari 2004 saya mencoba untuk petani, dan banyak yang saya buat yang membuat orang merasa tidak yakin bahwa saya bisa. Itu suatu saat ketika saya pakai cara, yaitu saya pakai seng berapa untuk saya tutup rumput itu, baru saya tanam, dan tahun berikut saya coba dengan sampah saya tutup, jadi saya tanam. Banyak yang pesimis bahwa tidak akan berhasil, tapi rupanya terakhir ini mulai sampaikan waktu tuba naik bunga, tapi panen malah yang kemudian terlihat hasil. Nah itu, jadi untuk membuat perubahan tidak gampang, dan hari ini saya juga merasa ada satu perubahan besar dari dinas yang biasanya di dalam AC dan semuanya, tapi bisa ke sini antara PKO dengan pertanian. Hari ini kita bisa sharing. Saya titipkan satu bahwa perubahan itu butuh keberanian dan butuh dicaci dihina. Tetapi andai kata terus, maka pada waktu ini mulai orang
kagum bahwa jadi tidak gampang terjadi hal itu. Nah, ketika 2004 saya jadi petani, terus saya 2006 banyak yang tantangan di kampung karena rasa bahwa virus banyak buat nah tuh yang ada gitu ada rubah kemudian dah rubah adat kita membuat untuk apa yang kita inginnya bahwa saya hanya datang untuk menyelesaikan masalah menghadapi gimana kita selesaikan masalah karena ada masalah saya datang untuk buat itu 10 tahun saya kerja jadi manajer di perusahaan sana dan saya tahu bahwa diri saya tidak ada guna apa ketika saya pada orang lain lalu orang saya di kampung tidak saya bisa aktualisasi diri untuk mereka maka saya pulang. Nah dari 2010 tahun 2010 mulai terbentuklah istilah kelompok tani Lebobrang. Nah dari kelompok tani Lebobrang itulah kami dengan sistem simpan pinjam tenaga kerja. Nah simpan pinjam tenaga kerja itulah akhirnya dari kelompok itulah akhirnya kami punya kelompok dikenal di Indonesia karena menjadi juara satu nasional dengan inovasi simpan pinjam tenaga kerja. Itu 2003. Itu waktu panelnya Nel Kasali, Pak Sandiaga Uno, Ibu Sri Palupi, dan beberapa orang di 2011. Petani kami dapat mengalahkan Subaknya Bali. Yang kalah kita gemohi yang menang, hanya kita juara satu. Itu 2013. Berjalan akhirnya banyak di untuk kirim kemana-mana bisa memprovokasi orang-orang lain kayak di Maluku, di Kalimantan dan semuanya. Saya pergi memprovokasi mereka bahwa kami di Adonhara yang sulit saja bisa perubahan untuk hidup dengan ada perubahannya. Bagaimana daerah-daerah yang karunia baik ini. Itu luar biasa yang pada tahun 2016 itu di Banjarmasin itu sekitar 2000 petani yang saya provokasi mereka dan entah hasil ada atau tidak tapi saya juga tidak terlalu yakin. Hanya di Flores Timur atau di NTT karena saya bilang kok orang lain kok panggil saya di sini mungkin lengkap karena kita sama-sama jadi belum. Nah akhirnya berjalan sampai pada 2018 saya jadi petani di lantai 2. Di sini lantai 1, di atas lantai 2. Di lantai 2 ada orang muda dari Sandosi OMK Sandosi Kang sama kemelus kami hobi batak gitu. Gue bilang ya bentak-bentak saya uang itu juga bukan kamu punya bapak mama yang kali kenapa juga bentak-bentak saya begitu. Aku bilang oke, petik sendiri lalu bayar di counter. Sudah saya ambil kamera, pergi sana, lihat mereka petik. Saat mereka petik itu, saat itu, muka dia itu lain. Muka mereka itu rasa lain. Saya bilang, wah ini saya bisa bisnis. Itu hanya karena bunyi patahan jagung itu. Muka dia lain, dan saya bilang, ada sensasi sedikit di dalam ketika patahan jagung itu. Akhirnya betul. Tunggu mereka bawa datang ke mall betul-betul. Berapa dan semuanya berapa, akhirnya bungkus sudah bawa pulang. Itu 2000. Nah 2019 saya kemas lebih gagal lagi, pakai launching lagi segala, lalu undang Pak Camat untuk buat launching bahwa ini ada mall swalayan ladang jagung Bailun. Jadi datang setiap jagung itu saya tanamkan ada 8 vas, ada Paramita, ada Lorena, ada Kumala, ada Jantan, ada semuanya ada 7 jenis itu. Jadi saya susun terus panen itu mereka ada ambil sodong yang dalam pilih sendiri, petik sendiri, bayar di kantor, biasanya di kantor dibuka di ujung. Nah, jadi buat seperti mall. Sementara di lantai 2 ada jenis lain, oke, ada yang naik ke lantai 2. Biasanya kayak mall, ada lantai 2 ada baju-baju anak-anak dan semuanya. Ya buat ya biar mereka rasa nyaman untuk datang ke sini ikut zaman. Nah, dari situ akhirnya tanpa sadar tanggal 4 Februari 2020 itu tanam pada tanggal 7 Desember pada
4 Februari Valentine Day baru panen, launching pada waktu itu. Sehingga saya selalu ngomong, bersuka kak bagus pun daripada di hutan yang tidak bagus, banyak tarik untuk di sini. Dan 29 Februari 2020 pada sore dihitung 8.000 batang jagung jual. 8.000 kali 2.000, 11 juta hari itu. Satu hari saya dapat 16 juta. Saya sampaikan sudah kerja mana yang gajinya satu hari itu 16 juta, ayo pegawai ada. Jadi ini hanya bukan merendahkan, ya, memberi semangat pada orang muda untuk bahwa ayo mari kita jadi petani, karena petani juga bisa ada harapan. Petani bisa ada harapan dan bisa jadi perawat setiap bumi. Jadi kita jadi perawat bumi, maka kita punya energi atau rasa itu lain, ada hal lain lagi, ada unik-uniknya lain. Nah itu tahun berjalan, akhirnya saya waktu itu teman yang sesama banyak teman yang ada mengukir nama di luar, ada yang ke India, yang ke Jerman, ada yang ke Jepang, hanya karena produk dikirim ke sana kemari. Saya tidak terlalu minat soal-soal bonya nama besar bahwa produknya ini Amerika, ini, itu saya tidak terlalu minat. Saya tuh lebih senang kalau produk saya atau saya di Bailebu ini bisa dipilih oleh tetangga. Ini baru ada maknanya gitu. Ketika kirim barang Amerika, yang makan kan tidak kenal kita. Kita yang buat setengah mati tapi dia tidak kenal ketika dia makan. Nah gitu, jadi saya mengajarkan pada jaringan itu dengan satu pola khusus, satu tekad, yaitu bahwa tanam apa yang dan apa yang Anda tanam. Jadi ketika tanam orang lain makan, orang lain juga tidak kenal kita, kayak ikan teri tembus di Jerman, tembus di mana-mana, kayak banyak barang yang tembus, tapi mereka tidak kenal kita yang setengah mati kerja di sini. Mereka tidak pernah menghargai kita, mereka hanya makan, saya tidak tahu sumbernya dari mana. Nah maka dari sini ide tentang apa yang Anda makan dan makan apa yang Anda tanam dijalankan. Saya bilang orang di Hinga, kalau ada kelapa, mereka sudah tanam, maka makan kelapa itu dalam bentuk kelapa. Ketika orang kematian itu kan dihidangi air kelapa dengan payung dan bunga rosa. Satu kan orang dari luar lihat juga, kita juga hebat-hebat minum air kelapa dengan gaya seperti itu. Nah itu kalau dilaksanakan dengan baik kan kelapa malah kurang di Adonara. Oke, bergeser berikut pada 2021, mama-mama tua di sini mereka mulai datang ngeluh bahwa Pak Kamilus kalau bisa atur ubi gaplek gitu, karena perahu di sini biasanya diambil oleh orang dari Buton, orang dari Sulawesi Tenggara untuk ambil ubi gapleknya. Mereka datang, Pak Kamilus kalau bisa tolong bantu beli urus ubi juga, nanya jagung saja. Saya bilang iya, tapi kalau saya beli ubi buat apa? Mereka bilang mendohope sajalah. Nah, akhirnya saya juga rasa oke, kalau bisa coba. Akhirnya saya beli, waktu itu saya sisihkan 2 juta untuk mau menolong ibu tadi gitu. Saya beli dengan harga 2 juta ubi tadi. Terus saya datang, saya bang sortir, giling, pengemasan, pengepakan yang terus saya bilang mudah-mudahan ada yang bisa beli. Akhirnya jual, ketika pasar murah difasilitasi oleh Perindak, bersamaan saya jual ubi pesan 1 yang 6 jual. Apa yang 11 ton ubi terjual, sampai pesan ke Kupang, ke Maumere, ke Surabaya, dan teman-teman lain sampai pesan ubi itu untuk mereka makan. Itu dasar pertama, itu salah mak tua mereka ngeluh itu. Jadi yang paling utama itu, masalah itu kita lihat dengan sederhana, terlalu tinggi, terlalu belolot, kita pernah lihat masalah sesungguhnya.
saya tidak pernah melihat masalah yang sederhana juga butuh memang energi besar. Nah, jadi ladang ini banyak yang memang kunjungi, hampir dikunjungi. Ada banyak orang yang datang untuk mengunjungi di sini, dan yang jadi begini itu karena setiap waktu Sandosi anak muda petik dan Amaknus kalau bisa ada masak gitu, ada masak. Tahun berikutnya kalau bisa ada pondok, saya buat pondoknya. Lalu mereka datang. Amaknus bisa dari Inabarek, ada seorang Inabarek juga biar kamu rame-rame duduk di sini, tapi yang kami sementara cari pacaran-pacaran itu ya di satu lopo di sudut gitu. Terus saya pun buat lopo itu yang sesuai permintaan Inabarek itu. Setelah saya buat lopo Inabarek sudah siap, tolong ke sana ya, karena loponya sudah selesai. Launching ini tolong ya. Ya jawab apa? Oleh Amaknus tidak saya bilang kalau mau beri alat gitu. Nah, tapi di situ ada orang ini dan rencananya sudah jadi. Sedangkan baru rencana saja sudah jadi, berarti bisa akan lebih jadi. Itu saya bilang agak keramat. Jadi yang selingkuh jangan masuk, kalau tidak langsung jadi tolong masuk di lopo Inabarek ini. Nah, jadi kita melalui dengan cara pesta itu penting. Pak Kades memilih untuk datang di sini dan membuat perubahan. Kita harus turun ke bawah untuk ini dengan pesta, dan hanya dengan cara pesta perubahan itu bisa lebih nampak lagi. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, sebentar. Ini live story ya. Jadi ada satu yang mungkin terlewatkan, kondisi terakhir saya juga ikuti lewat media sosial. Amaknus ketika itu berdiri tidak tahu di mana, itu mungkin Amaknus sendiri yang mencari. Baik, ya itu nanti kita sombongin namanya. Tapi oke, kita hanya sharing-sharing saja. Memang Bapak si Bano inovasi daerah. Kita bisa masuk 10 besar. Secara nasional, karena ide gagasan Bano itu jadi inovasi daerah. Kalau dimajukan untuk dilombakan di masuk inovasi, dan kita masuk 10 besar, dan 10 besar itu kita bisa dapat uang 7 miliar untuk pemasukan kas daerah sebenarnya. Itu juga dari satu bagian kontribusi dari ide ini. Itu yang pertama. Jadi waktu di Bappenas dengan Pak Kades, dia masih sama-sama kami waktu itu di Bappenas, sama-sama di dan kita mungkin pada urutan keberapa, tapi kita sudah masuk. Lalu beberapa hari bulan lalu itu ditelepon dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, telepon Pak Amaknus masuk nominasi untuk mendapat ikon prestasi Pancasila. Terus saya tanya, karena apa? Ya karena Amaknus telah mengubah lahan kering di lereng Gunung Boleng dengan cara sampah itu akhirnya bisa disubur dan jagung subur, serta rekam jejak Amaknus lain yang kami pelajari lama. Nah akhirnya sudah tanggal 3 saya berangkat dengan sana istri juga tiap harinya di ladang sampai di Jogja di Meliosari yang kelas bintang itu. Oke, tidak apa-apa. Ada gaya saya orang kota gitu. Kita pakai gaya belum saja, tidak usah santak, tidak usah hal lain gitu. Kita dua sama-sama. Nah itu satu hal yang jadi ketika itu minggunya kirap Pancasila. Waktu itu memang berhenti hanya untuk kami 45 orang putar-putar ya itu. Saya rasa bangga sekali karena bersamaan waktu itu
anak mahasiswa dari Adonara banyak yang datang untuk ikut itu dengan pakaian Nowi dan Kuatek masuk ke dalam gedung itu, dan akhirnya sampai kirap itu sampai selesai, lalu akhirnya pulang sampai di Larantuka, turun dari pesawat, saya bilang kok orang Larantuka tidak bisa sambut kita, mungkin seperti itu. Jadi sangat luar biasa, saya senang karena yang apresiasi dari ada juga orang yang sementara lihat. Nah lagi kita yang dari banyak orang lihat lebih gregetan lagi aktualisasi untuk diri dan untuk tanah bangsa dan negara. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang ya untuk kesempatan boleh menyampaikan cerita ini biasa. Memang seperti yang disampaikan beliau tadi, untuk perubahan memang butuh banyak tantangan, berbagai ide baru, isi baru, tidak mungkin dilaksanakan hadapan dengan berbagai pemikiran dan lain sebagainya. Sisi kita selama ini mungkin konstan, tiba-tiba berubah, memang kejutan dan menjadi jelas kenapa pilihannya ada di sini. Jelas ya? Ya. Acara kita ini